Hai Sobat Bersastra, pada materi kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan yang lalu, Bu Ripka sudah memberikan video tentang belalang anggrek yang ada di grup WA kelas masing-masing. Nah, kalian sudah nonton videonya belum? Kalau misalkan belum, selain menonton video yang sudah saya berikan linknya, kalian juga bisa membaca di buku paket. Nah, materi selanjutnya untuk mengetahui tentang struktur teks laporan hasil observasi lebih lengkap lagi, mari kalian cermati dulu penjelasan Bu Ripka berikut ini. Untuk belajar tentang bahasa dan bersastra, pasti kita akan menemukan berbagai macam jenis teks. Nah, kalian harus tahu dulu nih, teks itu apa sih sebenarnya? Teks berdasarkan KBBI, pengertiannya adalah rangkaian kata atau kalimat yang memiliki struktur dan tata bahasa tertentu yang disusun secara lisan dan tulisan, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, memberikan petunjuk, menjelaskan sesuatu, menyampaikan makna, dan meyakinkan pembaca yang tergantung dari jenis konteks teksnya nanti. Nah, di bawah ini Bu Ripka sudah memberikan beberapa jenis teks, tapi tenang aja, kita nggak semuanya akan mempelajari teks yang tertulis di sini. Untuk kali ini kita akan belajar tentang teks observasi yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi atau LHO. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang teks LHO dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku paket, nah kalian juga harus memahami apa itu laporan dan observasi. Laporan itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu re yang artinya syarat atau mundur dan portare yang artinya membawa atau menyampaikan. Lalu kedua kata itu digabung menjadi reportare yang artinya menyampaikan informasi secara lengkap dari apa yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, di sini yang Bu Rip tekankan adalah fakta dan objektif. Jadi apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Nah, bersifat objektif di sini maksudnya adalah hal yang kamu lihat di lapangan terjadi apa adanya dan itulah yang akan kita laporkan, gitu ya. Lalu berikutnya adalah observasi. Pengertiannya adalah segala macam bentuk aktivitas pengamatan, berarti ini melalui indera, 5 indera seperti mata, menyentuh, mendengar dan sebagainya mengenai suatu objek tertentu secara cermat dan diamati secara langsung di lokasi penelitian. Tapi terkadang ada beberapa observasi yang bisa kita lakukan secara online, seperti kita mengobservasi video yang kemarin kita pelajari bersama, seperti video yang saya bagikan kemarin tentang belalang anggrek. Nah, itu kita juga sedang melakukan observasi tapi secara online. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian LHO itu adalah teks yang berisi paparan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena atau peristiwa secara sistematis dan akurat. Maksudnya sistematis di sini berarti informasi yang kita laporkan itu disajikan secara lengkap. Dan teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif dan terpercaya. Seperti yang Bu Ripka jelaskan tadi bahwa objektif itu sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan dan kejadian itu bisa dipercaya yang didukung oleh beberapa hasil penelitian atau kajian-kajian ilmiah atau definisi-definisi yang sudah dijelaskan oleh para ahli. Karena dalam berbahasa dan bersastra itu banyak sekali jenis teks-teks dan mereka mempunyai jenis struktur yang berbeda-beda, maka di setiap teks itu juga akan muncul karakter-karakternya tersendiri. Nah, ini ada beberapa karakter tentang teks LHO. Yang pertama, teks yang kamu sajikan itu pasti akan bersifat objektif dan faktual. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa objektif itu menjelaskan objek diberikan apa adanya dan bukan opini atau pendapat. Jadi bukan POV menurut kamu sendiri, tapi
sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Contohnya, misalkan kamu menemukan bunga mawar. Nah, bunga mawar itu ada yang berwarna merah, putih, dan sebagainya. Jadi yang kamu jelaskan bukan lagi bunga mawar yang berwarna hijau. Karena bunga mawar yang berwarna hijau itu mungkin sudah mengalami berbagai macam proses kimia atau merupakan produk silangan gitu ya. Tapi secara umum bahwa bunga mawar itu berwarna merah atau putih. Berikutnya adalah faktual. Di sini yang dimaksud faktual adalah menjelaskan objek sesuai dengan fakta yang ada. Misalkan kamu menjelaskan tentang semut. Semut badannya kecil. Itu sesuai dengan fakta yang ada. Bukan semut yang berukuran besar seperti gajah. Berikutnya adalah sistematis dan akurat. Jadi, laporan teks yang disajikan itu secara sistematis atau secara runtut. Jadi, akan ada kriteria-kriterianya. Hal ini nanti akan kita pelajari secara langsung di buku paket terkait dengan struktur penulisan teks LHO. Berikutnya adalah akurat. Jadi, berisi informasi data yang akurat dan terpercaya berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan kajian ilmiah, atau menurut kajian para ahli-ahli. Berikutnya karakternya yaitu dijelaskan secara lengkap dan jelas. Jadi informasi yang secara lengkap itu mencakup semua informasi penting objek yang diamati. Nah, ini nanti kita akan melihat secara langsung dengan mengerjakan tugas di buku paket. Dan video yang saya jelaskan kemarin, yang saya sampaikan kemarin, itu nanti juga akan kita lihat apakah informasi yang ada di video atau di bacaan teks sudah memberikan informasi secara lengkap. Berikutnya, informasi yang diberikan pada teks LHO itu juga dituliskan secara jelas supaya para pembaca itu lebih mudah memahami dan mau membaca teks kita sampai akhir. Karakter berikutnya adalah jenis teks LHO ini merupakan teks non-fiksi informasional. Jadi pada pertemuan awal Bu Ripka mungkin sudah pernah menyampaikan bahwa bahasa Indonesia itu terdiri dari 2 teks, yaitu teks sastra dan teks non-sastra. Nah, ini termasuk teks yang non-sastra. Jadi bisa dikategorikan sebagai teks non-fiksi. Nah, yang dimaksud di sini adalah di dalamnya tidak terdapat rekaan atau imajinasi penulis layaknya karya sastra, yaitu teks tersebut juga merupakan teks informasional karena hal-hal yang disampaikan melalui teks itu bertujuan untuk menambah wawasan pembacanya. Untuk melengkapi ini, biar kalian lebih paham lagi, kita harus tahu juga tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Nah, mari kita cermati satu persatu. Pada bagian pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, di sini kalian ini nanti akan diminta untuk membuat teks yang berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Biasanya hal-hal umum tentang objek yang akan dikaji ini dijelaskan secara garis besar. Untuk membuka pemahaman awal tentang kajian atau objek yang akan kita teliti. Nah, nanti kita akan mencoba menganalisis kira-kira apa saja sih informasi yang disajikan video kemarin yang termasuk dalam bagian pernyataan umum. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi penjelasan detail tentang objek atau bagian dari objek. Deskripsi bagian biasanya lebih rinci lagi. Jadi ketika kamu membahas tentang belalang misalkan, contohnya binatang. Jadi hal-hal yang dapat kamu deskripsikan di sini adalah bagian tubuhnya, pola makan, daur hidup, habitat tempat dia hidup, dan juga kebiasaan unik. Deskripsi bagian ini nanti juga akan berbeda tergantung objek penelitian yang akan kamu teliti. Yang berikutnya adalah deskripsi manfaat.
Dan ini adalah merupakan penutup dari teks LHU. Pada bagian ini, setelah kamu menunjukkan data-data atau informasi tentang objek yang sudah kamu amati, di sini bisa kamu simpulkan secara umum dan menegaskan apa saja manfaat dari objek yang sudah kamu teliti. Apakah objek yang kamu teliti itu punya manfaat secara global, baik bagi manusia ataupun bagi alam ataupun bagi bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi atau bidang pendidikan dan juga yang lain. Nah, setelah penjelasan ini kira-kira kalian sudah punya kan bayangan sedikit tentang laporan hasil observasi dan apa aja yang akan kita lakukan nanti. Nah, setelah ini silahkan kalian menyiapkan buku paket dan menunggu instruksi dari Bu Rika untuk kegiatan belajar selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di penjelasan yang selanjutnya. Bye-bye.